Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Dalam hidup kita pasti dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu hitam dan putih, baik dan buruk, suka dan tidak suka. Dan sudah hukum alam, antara suka dan tidak suka itu pasti akan banyak yang tidak suka. Lalu bagaimana cara menghadapi teman bermuka dua? Jadi yang pertama yang harus Anda hadapi, yang harus Anda lakukan adalah tetap baikin dia, apapun perlakuan dia pada Anda. Kita kan tidak pernah tahu hati seseorang. Yang rambut boleh sama hitam, tetapi hati tidak bisa ditebak ya. Mungkin kita bertahun-tahun berteman dengan sahabat kita nggak ngerti baiknya dia itu seperti apa, baik luar dalam ataukah baik karena ada maunya. Jadi di zaman yang serba canggih seperti sekarang, banyak sekali kan kita jumpai teman bermuka dua. Di depan kita baik, tetapi di belakang itu aduh jengkelin banget, jelek-jelekin kita, menghujat kita, ngata-ngatain kita, tapi di depan kita itu baik banget. Anda sahabat YouTube saya, Anda pernah mengalami nggak punya teman seperti itu? Jadi kalau Anda pernah mengalami memiliki teman bermuka dua, Anda tepat sekali Anda menonton video ini. Jadi sikap yang harus Anda lakukan adalah yang pertama adalah tetap baikin dia. Apapun perlakuan dia, walau bagaimanapun dia tetap menjelekkan Anda tetap harus bersikap baik kepada teman Anda yang bermuka dua. Dan yang kedua adalah jangan pernah mengungkit kebaikan yang pernah diberikan. Rata-rata hampir kebanyakan orang saat kita lagi baik-baiknya kita akan ngasih sesuatu. Aduh mbak ini tak kasih ini, aduh mas kamu tak kasih ini, tak bantu ini. Tapi giliran sudah nggak suka, itu sudah ngungkit lagi masa lalu. Tahu nggak, dia itu loh dulu pernah saya bantu, pernah saya kasih makan. Tahu nggak sih abang itu dulu loh pernah saya kasih ini, pernah ajak ke sana kemari gini-gini. Sekarang kok gitu sih? Itu akan justru akan memperkeruh suasana. Jadi walaupun kita itu dijelekin, walaupun kita itu disakitin di belakang kita, tetap kita diam saja. Karena diam itu lebih baik daripada kita mengeluarkan kata-kata berbisa. Kita tetap diam, dijelekin ya diamin saja, nggak perlu ngerecokin juga. Kita kan nggak bisa membungkam mulut seseorang untuk membenci kita, untuk menghujat kita. Biarkan saja semua mengalir apa adanya. Karena semuanya akan ada pertanggungjawaban dan akan ada balasannya. Dan yang kedua ada itu ya, jadi Anda jangan pernah mengungkit-ungkit masa lalu kebaikan teman Anda, ataupun saat kita membenci teman kita itu kita mengungkit masa lalu kita pernah ngebantu dia. Nggak perlu juga. Setiap orang itu akan ada hitam putih, akan ada kekurangan dan kelebihan kita. Membuka aib seseorang sama aja dengan membuka aib diri kita sendiri. Suatu saat kita juga akan dibuka aib kita orang lain kalau kita tidak pandai menyimpan aib orang lain. Dan yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah seberapa tajam mulut teman Anda di belakang Anda, tetaplah bersikap baik dan sopan kepada dia. Jadi walaupun Anda ya punya teman itu aduh jelekin Anda itu aduh ndak karu-karuan, ya biarkan saja. Anda gak usah terlalu kepo, gak usah terlalu mikirin, biarkan saja. Kita walaupun ketemu tetap menyapa, kalaupun gak ketemu ya udah biarin saja. Cukup tahu karakter teman kita. Jadi kita kan gak mungkin juga ya, kita itu memiliki teman kan gak satu ataupun dua, banyak. Teman itu datang silih berganti, tetapi kita akan tahu siapa teman kita yang tulus terhadap kita. Teman yang baik bukan berarti selalu ada di dekat kita, tetapi teman yang selalu ada komunikasi, mungkin berapa bulan sekali, tetap ada di saat kita terpuruk, dia akan membantu kita. Di saat kita happy, dianya juga akan mensupport kita. Saat kita terjatuh, dia akan memberikan support atau masukan terhadap kita demi kebaikan kita ataupun demi kesuksesan kita. Itu teman yang baik. Bukan berarti saat kita lagi jatuh, teman kita itu juga membantu kita untuk membuat kita itu
merangkak berjalan lalu bisa berdiri kembali, bukan teman yang saat kita sakit lagi nyukurin, kasihan deh lu sakit-sakitan. Ada yang teman kayak gitu, itu emang ada. Saat kita lagi sedih nggak punya apa-apa, teman kita malah menghujat kita. Tetapi saat kita lagi bahagia, teman kita berusaha menghancurkan kebahagiaan kita. Itu di dunia itu rata-rata seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari teman yang bermuka dua. Jadi yang keempat yang harus Anda lakukan adalah kalau Anda sudah tahu karakter teman Anda itu, nggak usah sharing lagi permasalahan Anda ke teman Anda. Jadi biasanya kita kalau ada masalah kan cepet banget sharing ke teman Anda. Tahu nggak, aku sama suamiku loh semalam habis bertengkar, tahu nggak, aku nggak bisa kasih nafkah, batin gini-gini. Nggak perlu juga, karena kita nggak ngerti ke depannya seperti apa persahabatan kita dengan teman Anda. Kalaupun kita ada masalah sekecil apapun, seberat apapun, lebih baik kita minta pertolongan pada yang di atas. Jadi ya kita sholat, kita berdoa. Kalaupun kita mengadu, ya kita mengadu pada orang yang tepat, bukan pada teman yang bermuka dua gitu ya. Jadi nggak semua orang itu akan berempati dengan kesedihan ataupun air mata kita. Jadi untuk sahabat YouTube saya, berhati-hatilah pada teman di sekeliling Anda, karena nggak ada juga teman yang tulus kepada Anda. Pasti akan ada suatu saat, pasti akan ada pertengkaran, entah itu percekcokan kecil, itu pasti akan ada. Dan yang kelima yang harus Anda lakukan adalah kalaupun bertemu tetap menyapa. Ibaratnya kita tahu teman kita itu menjelekan kita itu begitu dahsyatnya, tajamnya mulut dia itu membuat kita sakit hati banget, drop banget. Tetapi kita kalaupun bertemu, ya usahakan kita tetap menyapa, halo mau kemana, tetap menyapa seperti biasanya, tetapi sewajarnya bertanya saja. Gak usah terlalu mendalam sebuah persahabatan pada teman kita kalau kita tahu teman kita itu orangnya bermuka dua. Dan yang keenam adalah biarkan saja, karena semua itu kan akan ada balasannya. Kita tetap baikin dia, biarkan saja, kita tetap menyapa dia kalau ketemu, tetapi untuk selebihnya oh no. Jadi cukup sampai di situ saja, tapi kita jangan memperlihatkan kalau kita membenci teman kita. Mungkin sahabat YouTube saya juga mau bertanya untuk mas-mas atau mbak-mbak, ibu-ibu atau bapak-bapak, mungkin Anda pernah mengalami ya, mungkin Anda pernah mengalami punya teman itu dulu baik banget sama Anda, tiba-tiba itu tiba-tiba menjelekkan Anda karena hanya sebuah masalah sepele. Mungkin Anda nggak mau diajak kemana, atau mungkin Anda itu tidak mau mengikuti kemauan dia, atau mungkin Anda itu sudah nggak sejalan lagi dengan dia sehingga membuat pertemanan itu menjadi renggang. Ya itu hal wajar-wajar aja. Kalau saya pribadi ya, saya menyikapi itu biasa-biasa aja. Namanya kita kan, namanya hidup di dunia udah wajar juga. Kita punya teman kan nggak semuanya baik dengan kita. Kadang karena yang akan menghancurkan kita itu justru teman dekat kita. Jadi untuk sahabat YouTube saya, berhati-hatilah Anda dalam berteman. Berteman boleh saja, tetapi jangan terlalu mengumbar masalah pribadi pada teman Anda, karena kita tidak tahu karakter dia itu dalamnya seperti apa ya. Ya rambut sih boleh sama-sama hitam, kan kita nggak ngerti karakter seseorang. Dalamnya lautan boleh kita tebak, tetapi hati manusia nggak bisa kita tebak bagaimana hatinya dia tentang kita. Ibarat tentang persahabatannya itu tulus apa enggak kepada kita. Untuk sahabat YouTube saya yang mau bertanya mungkin masalah seputar ranjang, masalah seputar keluarga, masalah obat herbal, masalah kesehatan, atau mungkin masalah lainnya, Anda bisa bertanya dan tulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Atau Anda bisa menghubungi langsung lewat WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.